Halo Lur, balik lagi sama gua Kelvin di Anime Hunter. Kemarin kita sudah membahas Akame ga Kill part 1. Sekarang kita lanjut ke part 2. Shin berpindah pada estate yang sudah kembali ke ibu kota. Kaisar ingin memberikan hadiah karena keberhasilan menaklukkan wilayah utara. Estate meminta bahwa ia sangat ingin jatuh cinta. Hal itu membuat kaisar dan menteri kaget. Shin berpindah pada seorang pemimpin sementara wilayah utara dan anaknya yang seorang kesatria. Lalu mereka dihadang oleh 3 anak buah Esdet. Tanpa banyak bacot mereka langsung dibantai semuanya. Najenda memberitahu bahwa Night Raid sedang difitnah oleh pihak Esdet. Lalu Najenda memerintahkan Tatsumi, Bulat, Lubok, dan Akame untuk melindungi 2 politikus yang sedang diincar oleh Esdet. Tatsumi dan Bulat dikirim ke sebuah kapal besar untuk melindungi Pak Tua Kaya Raya. Akame dan Lubok dikirim ke sebuah desa untuk melindungi relawan yang sedang membagikan sembako. Selain mereka berempat, ada juga Leon yang dikirim untuk mengawasi Esdet yang sedang jajan. Lalu Tatsumi mendengar suara seruling yang membuat orang-orang pada pingsan. Lalu Tatsumi menjauh dari sumber suara. Lalu ia bertemu dengan seorang yang mengajaknya bertarung. Singkat cerita, Tatsumi pun bertarung dan ia terluka di bagian perut, yang membuatnya terpojok. Lalu Bulat datang untuk membantu. Dengan cepat ia menghabisi Deidara, salah satu dari anak buah Esdet. Sangat mengejutkan, salah satu dari mereka adalah mantan atasan dari Bulat. Ia bernama Liver. Liver pun mengeluarkan senjata kaisarnya, yaitu sebuah cincin yang dapat mengendalikan air. Senjata itu terbuat dari bagian monster akuatik. Lalu pertarungan pun berlangsung sengit. Singkat cerita, Liver pun mengeluarkan serangan terkuatnya, yaitu naga air kehayangan, yang membuat Bulat terpojok. Selain Bulat dan Liver, Tatsumi pun bertarung dengan si peniup seruling. Singkat cerita, Tatsumi berhasil dikalahkan oleh si peniup seruling. Liver pun mengajak Bulat untuk bergabung dengannya, namun Bulat menolak. Lalu Liver mengeluarkan cairan yang disuntikan pada dirinya, dan mereka pun lanjut bertarung hingga Liver terkena tebasan dari Bulat. Fungsi cairan yang tadi adalah membuat darah Liver menjadi pedang dan beracun. Lalu Liver pun tewas. Bulat memberikan baju zirh Inkursior pada Tatsumi. Inkursior terbuat dari tubuh naga. Tatsumi pun bertarung dengan peniup seruling. Dengan cepat, si peniup seruling dikalahkan oleh Tatsumi dengan sekali pukul. Shin pun diperlihatkan pada seorang bocah cewek. Ia adalah salah satu dari si 6 yang dipanggil ke ibu kota yang akan membentuk pasukan baru. Shin berlanjut pada Najenda yang akan pergi ke markas pasukan revolusi untuk menyerahkan rampasan senjata kaisar. Sebagai gantinya, Akame akan menjadi pemimpin sementara. Shin berpindah pada seorang pemuda bernama Wave. Ia dipanggil ke kekaisaran untuk menjadi pasukan khusus. Selain Wave, ada juga Balls, seseorang yang selalu memakai topeng. Lalu ada Korome, gadis yang sebelumnya saya bilang. Ya, wanita ini pasti kalian sudah tahu dong. Dia adalah Seryu dan anjingnya Koro. Lalu ada Dr. Stylish, dia adalah seorang ilmuwan senjata. Dan yang terakhir ada Ran. Dan mereka semua adalah si 6 yang sebelumnya sudah dipanggil untuk menjadi pasukan khusus yang dipimpin oleh Esdet. Pasukan mereka bernama Jaegers. Lalu ada Tatsumi yang menemui Lubok yang sedang berada di markas rahasia Night Raid yang ada di pusat ibu kota. Dan di sini Lubok menceritakan tentang kisah Esdet. Dulu ada sebuah suku di wilayah barat. Suku itu menentang kaisar ibu kota. Lalu ibu kota menyerang mereka dengan mengirimkan Esdet dan Najenda. Namun Najenda tidak tega terhadap mereka dan pada akhirnya Najenda pun keluar dari pasukan dan bergabung dengan organisasi revolusi. Lalu Lubok menunjukkan selembar kertas yang berisi sayembara pertandingan mencari yang terkuat. Pertandingan itu dibuat oleh Esdet. Singkat cerita, Tatsumi pun memenangkan pertandingan itu. Pada saat menang, Tatsumi tersenyum dan membuat Esdet jatuh hati kepadanya. Lalu Esdet pun turun dan akan langsung memberikan hadiah. Namun sangat mengejutkan, hadiahnya adalah dia diborgol terus dibawa balik sama si Esdet. Hal itu membuat teman-teman Tatsumi kaget. Malam harinya, Tatsumi dibawa oleh Esdet untuk menyaksikan penyerangan pasukan Jaegers.
terhadap benteng para bandit. Mereka menyerang secara membabi buta. Dan akhirnya Tatsumi diberikan hadiah oleh Esdet, hadiah yang sebenarnya dari hasil sayembara. Hadiahnya adalah Tatsumi bebas melakukan apa saja kepada Esdet. Dia dikurung di kamar Esdet. Malah yang lebih bergairahnya si Esdet anjir. Daripada si Tatsuminya malah ketakutan. Sampai satu malam dijadikan guling sama si Esdet. Lalu Tatsumi dibawa oleh Esdet untuk berburu. Namun pada saat di jalan ia kebagian berjalan dengan Wave. Tiba-tiba ada segerombolan monster yang menyerang mereka. Dan itu dijadikan celah untuk kabur bagi Tatsumi. Lalu Wave mengeluarkan zirah seperti Incursor milik Tatsumi. Namun yang bernama Grand Kairot untuk mencari Tatsumi. Tatsumi pun kabur memakai Incursor dan ia ditemukan oleh Wave. Karena sama-sama memakai baju zirah, maka mereka tak saling kenal. Wave terus menyerang Tatsumi hingga ia masuk ke dalam sungai. Dan akhirnya Wave kehilangan jejak Tatsumi. Lalu Tatsumi berhasil pulang ke markas Night Raid dan menceritakan kejadian yang menimpanya kepada teman-teman. Shin diperlihatkan Leon yang akan mandi. Tiba-tiba ia diserang oleh seseorang hingga membuatnya pingsan. Selain Leon, Lubok pun diserang oleh makhluk misterius, lalu ia berhasil membunuhnya. Ternyata markas Night Raid sedang diserang oleh pasukan Dr. Stylish. Ada Akame yang sedang berhadapan dengan seseorang bernama Toby, dan mereka pun bertarung. Selain Akame dan Lubok, semua anggota Night Raid pun bertarung mempertahankan markas mereka. Ada Tatsumi yang bertarung dengan seorang yang berbadan besar dan menggunakan senjata X-Test atau gunting raksasa milik Shelley. Di sini Tatsumi pun terpojok oleh serangan itu. Lalu datang Main membantu Tatsumi. Main melihat senjata milik Shelley dan ingin merebutnya kembali. Lalu Main menyerang dengan senjata miliknya, yaitu senjata Pumpkin, hingga membuat musuh hancur. Tak lama datang seekor ikan pari yang bisa terbang. Ikan pari tersebut berjenis manta, ikan pari manta. Udah bosan hidup di air itu ikannya, jadi sekarang milih terbang. Ternyata ia ditunggangi oleh Najenda yang kembali membawa pasukan bantuan. Kembali ke pertarungan Akame dan Toby. Akame memotong kedua lengan Toby dan membuat Toby terpojok. Lalu Akame dibantu oleh Lubok dan berhasil memenggal kepala Toby. Kembali pada seseorang yang sudah menusuk Leon. Ia sekarang sedang mengincar Main. Pada saat ia menyerang, tiba-tiba Leon datang dan membalas serangannya tadi, hingga membuat ia tewas. Tiba-tiba saja semua anggota Night Raid pingsan, kecuali Tatsumi karena ia memakai baju zirah. Ternyata itu adalah ulah dari Dr. Stylish yang menyebarkan racun. Tidak lama datang utusan Najenda yang bernama Susanoo. Tapi bukan Susanoo milik Sasuke. Ini milik Najenda ya. Ia langsung mengejar semuanya hingga tak bersisa. Ternyata ia bukan manusia, melainkan senjata kaisar yang disebut senjata biologis yang menyerupai manusia dan dapat beregenerasi jika tubuhnya hancur. Lalu Susanoo diperintahkan untuk memburu Dr. Stylish yang kabur. Tak lama, Dr. Stylish menyuntikkan cairan yang mengubahnya menjadi monster yang sangat besar. Lalu ia berhadapan dengan Tatsumi dan Akame. Selain mereka, Main pun membantu menembakinya hingga membuat Dr. Stylish jatuh. Lalu dengan cepat Akame menyerang dan menebas leher Stylish yang membuatnya tewas. Najenda pun memperkenalkan anggota baru kepada semua anggota lama Night Raid. Pertama, gadis cantik bernama Chelsea. Kedua yaitu senjata kaisar biologis bernama Susanoo. Selain kemampuan bertarungnya, dia juga punya kemampuan melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, nyuci, hingga membuat rumah. Lalu Esdet pun memberitahu soal kematian Dr. Stylish. Ia menghampiri Seryu yang tengah bersedih atas tewasnya salah satu panutannya. Dr. Stylish sudah menjadi seperti ayah baginya. Ia selalu menjaga dan melindungi Seryu. Dan Esdet pun memberikan pelukan untuk menenangkan Seryu. Lalu Shin berpindah ke Chelsea yang menunjukkan senjata kaisarnya yang bernama J Foundation yang mampu meniru wujud dan sikap seseorang seperti ia bisa menjadi kucing.
Singkat cerita, pasukan Nightreed sedang mempersiapkan diri mereka untuk berperang melawan pasukan Jaeger. Pada keesokan harinya, Kaisar memerintahkan pasukan Jaeger untuk membunuh monster yang sudah meresahkan masyarakat. Dan di sini pasukan Jaeger melumat habis monster-monster itu. Esdet curiga bahwa ada yang sengaja melepaskan monster-monster itu untuk menyerang ibu kota. Shin beralih pada Tatsumi dan Lubok yang sedang patroli malam. Di sini Lubok menceritakan kisahnya, bahwa ia berasal dari anak saudagar kaya. Ia selalu mendapatkan yang ia mau, namun itu semua membuat Lubok bosan. Sampai akhirnya ia bertemu Najenda. Ia pun jatuh hati pada Najenda. Karena itu, ia terus mengikuti kemana Najenda pergi, dari bergabung bersama pasukan kerajaan, hingga bergabung bersama pasukan revolusi. Tatsumi pun melanjutkan patrolinya hingga atas bukit. Dan kebetulan Esdet sedang patroli. Esdet mengira bahwa Tatsumi itu monster. Namun pada saat ketemu, Esdet pun kaget. Tatsumi malah lebih kaget dan berharap itu adalah mimpi. Jika kalian di posisi Tatsumi, kalian akan gimana jika ada cewek model Esdet yang suka sama kalian? Apa kalian juga akan kabur-kaburan sama seperti Tatsumi? Atau malah sebaliknya? Tulis di kolom komentar ya. Shin beralih pada Lubok yang mendeteksi bahwa ada seseorang yang berlari sangat cepat ke arah puncak gunung, di mana ada Tatsumi di sana. Esdet pun menyadari ternyata dia adalah seorang laki-laki misterius yang sedang membuntuti mereka. Ia langsung mengeluarkan jurus yang membuat Esdet dan Tatsumi berpindah ke tempat terpencil dan jauh. Esdet pun curiga bahwa yang mengirimnya kemari adalah senjata kaisar, tapi ia tidak peduli karena ia makin bebas hanya berduaan dengan Tatsumi. Tiba-tiba ada sesosok monster tinggi dan besar, itu seperti model monsternya si Dr. Stylish. Esdet dan Tatsumi pun terus menyerang hingga ia tewas. Namun bukan hanya satu, ternyata monster itu ada dua. Dan di sini Esdet menunjukkan kemampuannya kepada Tatsumi. Tatsumi dan Esdet pun melanjutkan kencannya di pulau itu. Singkat cerita, mereka pun saling bertukar cerita tentang masa lalu mereka masing-masing. Tatsumi yang sejak kecil dilatih oleh veteran tentara. Ia mengajarkan segala hal pada Tatsumi. Lalu Esdet bercerita bahwa dirinya yang berasal dari suku Paltas. Ia tumbuh sebagai putri dari kepala suku. Sejak kecil ia sudah diajarkan untuk memburu monster. Lalu pada Esdet baru pulang berburu, ia melihat desanya hancur diserang oleh suku utara yang menerobos masuk perbatasan hingga membuat ayahnya tewas. Dan ia pun menunjukkan senjata kaisar yang tepat berada di bawah lehernya. Ia menceritakan bahwa itu adalah tanda saat setelah ia meminum darah monster, Demon Extract. Lalu mereka mencari cara agar bisa kembali dengan menggunakan monster ikan pari yang bosan hidup di laut. Tiba-tiba saja gerbang yang mengirim mereka berdua terbuka lagi. Lalu Tatsumi pun memberitahu Esdet dan Tatsumi pun langsung pergi duluan. Tatsumi pun langsung berubah menjadi inkursior dan memakai mode tak terlihat agar tidak ketahuan oleh Esdet. Shin beralih pada seorang yang ditusuk jarum oleh Chelsea. Tak lama kemudian datang anggota Jaeger, namun mereka telat. Chelsea pun berubah menjadi seekor kucing dengan bantuan senjata miliknya. Shin beralih pada Najenda yang mempersiapkan strategi pertempuran. Sebelum pertempuran melawan Esdet, mereka berencana untuk membunuh seseorang bernama Boric. Kedua belah pihak pun sudah menyiapkan anggotanya masing-masing. Pasukan Jaeger pun berangkat duluan menuju pertemuan. Najenda pun mendapat kabar burung dari pasukan revolusi bahwa pasukan Jaeger telah bergerak. Singkat cerita, Main pun sedang membidik Korome. Pada saat menembaknya, Main meleset. Lalu Susanoo menyerang Wave yang membuatnya terpental jauh. Dan pertarungan antar kedua kelompok pun dimulai. Di sini Korome mengeluarkan jurusnya yang mampu memanggil zombie hingga zombie dino pun ada. Lalu Akame pun menyerang Korome. Ternyata Korome dibantu oleh salah satu temannya yang bernama Natala. Namun Natala telah menjadi zombie yang dibangkitkan oleh Korome dan Tatsumi pun membantu Akame. Monster itu bertarung dengan Susanoo. Lalu ada Main yang bertarung dengan koboi wanita, salah satu zombie Korome. Tatsumi yang dikepung dua zombie sekaligus.
Leon melawan salah satu atasan Najenda, namun mereka lebih mirip dengan jurus pembangkit Edo Tensei yang dimiliki Kabuto di film Naruto. Singkat cerita, Death melawan segerombolan preman di wilayah lain. Najenda pun berhasil memotong kepala teman lamanya. Namun itu tidak cukup. Ia masih bisa bangkit dan bertarung tanpa kepala. Di sini Chelsea yang beraksi dengan meniru wujud dari salah satu suku yang ternyata temannya zombie yang bengetnya merah. Lalu ia menusukkan jarum beracun pada kepala si benget merah. Di sini Najenda memberi Susanoo cakra tambahan agar Susanoo bisa menjadi mode kuatnya. Tanpa banyak basa-basi, Susanoo pun langsung menghancurkan monster itu. Akame berhasil membunuh Wall. Karena terpojok, Boss mengeluarkan senjata rahasia, yaitu bom yang daya ledaknya sangat besar. Semua anggota Night Raid selamat dari ledakan itu. Namun di pihak Korome, kehilangan beberapa boneka akibat ledakan. Lalu Boss melihat anak perempuan yang menangis di bawah pohon, dan ia pun menghampirinya dan memberikannya perban. Lalu Chelsea pun menusuk Boss dengan jarum beracun, hingga membuat Boss tewas. Chelsea pun memberitahu Lubok ia membutuhkan bantuan untuk membunuh Korome. Saya ceritakan kisah masa lalu Korome dan Akame dulu. Dulu Akame dan Korome mereka adalah salah satu bahan uji coba. Mereka dilepaskan ke hutan untuk berburu, tapi mungkin malah sebaliknya. Mereka dijadikan pakan bagi para monster. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dari percobaan itu. Sesampainya di camp, Akame dan Korome dipisahkan. Korome dijadikan kelinci uji coba. Beralih kepada Lubok melapor kepada Najenda soal Chelsea yang meminta bantuan. Najenda mengirimkan Tatsumi dan Akame untuk menyusul Chelsea. Chelsea berubah menjadi Boss dan mendekati Korome. Ketika ada kesempatan, Chelsea membunuh Korome. Lalu ia menusukkan jarum pada Korome. Korome pun terjatuh, namun ia tidak mati. Ia hanya pingsan sesaat. Lalu Korome memerintahkan Natala dan si gadis koboi untuk membunuh Chelsea. Singkat cerita, Chelsea berhasil tertangkap oleh Natala. Ia langsung membunuh Chelsea. Di tempat lain, Tatsumi mengikuti jejak darah yang menuju ke ibu kota. Betapa terkejutnya Tatsumi saat melihat Chelsea yang tinggal kepala dan digantung di tengah kota. Walau, sadis banget. Keesokan harinya, Najenda mempersiapkan semua pasukannya untuk kembali bertempur. Pasukan Jaegers pun datang ke tempat Boric, karena Boric meminta bantuan untuk melindungi dirinya. Selain Jaegers, ia juga telah memanggil pasukan yang dijuluki 4 Iblis Rakhasa. Ya itulah namanya. Tatsumi dan Main yang sedang patroli di wilayah dekat Boric. Selain mereka berdua, ada juga Lubok dan Akame yang sama-sama patroli. Lubok diikuti oleh 2 iblis raksa, dan Akame bertarung dengan salah satu iblis raksa. Singkat cerita, Akame dapat membunuh iblis raksa itu. Sama seperti Akame, Lubok pun melawan 2 iblis raksa itu. Singkat cerita, Lubok dapat membunuh keduanya. Boric mendapatkan kabar bahwa 3 pasukan iblis raksa tewas dalam satu malam. Sasaran utama pasukan Night Raid adalah Boric. Lalu ada Tatsumi dan Men yang sedang menyamar. Penyamaran mereka di sini kocak anjir. Jadi seperti anak berandalan, tapi setengah-setengah. Jadi cepat ketahuan oleh salah satu pihak musuh. Mereka pun sampai di tempat pengintaian. Ternyata mereka tidak berdua. Ada satu lagi, yaitu si Sheryu. Mengawasi mereka berdua dari jauh. Sheryu pun mempersiapkan senjatanya, lalu menyerang mereka berdua. Tatsumi dengan sigap membawa Main ke tempat aman. Ternyata masih ada satu lagi, yaitu Suzuka, anggota terakhir iblis raksa. Ia lalu memisahkan Tatsumi dari Main, dan Main melawan Yubikito Sheryu. Di sini Koro bisa mengeluarkan apa aja anjir dari perutnya, walaupun badannya kecil, tapi masuk segala sampai ngeluarin rudal segede gaban. Lalu rudal itu ditembakkan ke arah Main. Dengan cepat, Main menembak balik rudal itu. Singkat cerita, mereka pun bertarung sampai mati-matian. Di sisi lain, Tatsumi yang sedang bertarung dengan Suzuka. Singkat cerita, Tatsumi berhasil mengalahkan Suzuka.
dengan merobohkan bangunan yang ada di sekitar Sujuka, sehingga Sujuka tertimpa reruntuhan. Kembali ke pertarungan Shiryu dan Main. Main mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia dapat membelah dua tubuh sekaligus, yaitu Koro dan Shiryu. Tapi Shiryu pun masih punya senjata terakhir, yaitu bom bunuh diri. Di sini Main sudah pasrah akan terkena ledakan. Disitulah Tatsumi datang dan menyelamatkan Main. Di kediaman Morik, ia mencoba kabur, namun naas ia tertangkap dan langsung dihabisi oleh Akame dan Lubok. Keesokan harinya di ruang rapat Kaisar, Perdana Menteri mengadakan rapat untuk menjebak pasukan Night Raid. Selain si Menteri Ones, ada juga Jenderal Bodou, salah satu jenderal terkuat di kerajaan. Lalu datang seorang laki-laki, ia adalah Shiura, anak dari Menteri Ones. Dan dia juga yang telah mengirim Tatsumi dan Esdet waktu itu. Singkat cerita, Tatsumi dan Lubok yang menemui seseorang untuk menyusup masuk ke dalam kerajaan. Sesampainya di tempat pertemuan, ternyata mereka semua sudah dibantai habis oleh Shiura. Selain Shiura, ada juga Jenderal Bodou. Singkat cerita, Tatsumi pun bertarung dengan jenderal itu. Dan Lubok dengan Shiura. Senjata kaisar milik Shiura adalah Shambhala. Wah, bukan Sambalado ya. Ini Shambhala. Fungsi senjata Shambhala itu adalah sebagai alat teleportasi ke dunia lain atau tempat yang dituju dengan cepat. Singkat cerita, Lubok dikirim ke tempat yang entah di mana oleh Shiura. Tapi Lubok pun menarik Shiura dengan benangnya agar ikut dengan Lubok ke dunia itu. Di sana, Lubok dapat membunuh Shiura dengan cara menghancurkan jantungnya. Namun pada saat keluar dari dunia itu, Lubok keluar dari atas langit yang membuatnya jatuh dari atas ke bawah. Ia pun mengenang wajah cantik Najenda sebelum ia tewas. Pada saat jatuh, ia jatuh di atas tombak yang sangat banyak yang menyebabkan ia kehilangan nyawa. Tatsumi pun kalah dan ia dijadikan tawanan oleh mereka. Menteri Ones pun menangis saat mendengar putranya tewas. Tapi itu hanya berpura-pura. Sebetulnya ia tidak peduli putranya tewas. Gua di sini kesel anjir sama menteri yang menganggap putranya sebagai senjata atau tameng untuk melindungi dirinya atau kepuasannya sendiri. Mengetahui kabar bahwa Tatsumi ditawan, Najenda pun membuat rencana untuk menyelamatkan Tatsumi. Di sisi lain, Tatsumi dihampiri oleh Esdet. Ia menawarkan Tatsumi untuk bergabung dengannya, namun Tatsumi menolak ajakan Esdet. Lalu Tatsumi dihukum secara langsung oleh Kaisar di depan seluruh masyarakat. Tiba-tiba Najenda datang dan menyelamatkan Tatsumi. Lalu Main menyerang Esdet. Pertarungan pun terbagi menjadi dua. Main dan Leon bertarung dengan Jenderal Bodou. Najenda dan Susanoo melawan Esdet. Dan Akame mengambil senjata Tatsumi. Main beradu kekuatan dengan Jenderal Bodou. Singkat cerita, Main pun dapat mengalahkan Jenderal Bodou. Susanoo kesulitan melawan Esdet. Ia sempat tewas. Namun berkat Najenda, ia mengirimkan cakra untuk membantu Susanoo. Di sini Susanoo menyuruh Najenda untuk pergi dan Susanlah yang akan menahan Esdet. Susan mengatakan bahwa ia sangat bahagia bersama pasukan Night Raid. Lalu ia pun melanjutkan pertarungannya. Di sisi lain Tatsumi membawa Main yang tengah sekarat. Namun Main menolak. Ia pun mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada Tatsumi. Bahwa ia mencintai Tatsumi dan itulah kata-kata terakhir Main. Setelah itu Main tewas. Tak terasa anggota Night Raid tinggal berempat lagi. Lalu kita diperlihatkan Esdet yang sedang bertempur melawan pasukan revolusi. Di tengah ibu kota, pasukan revolusi dihukum dan salah satu jasad ada tanda aneh. Lalu Akame menyadari bahwa tanda itu ditujukan padanya, yang artinya ada yang mengajak sparring Akame. Lalu Shin berlanjut pada Akame yang datang menemui sang penantang. Penantang itu adalah adiknya sendiri, yaitu Korome. Tapi kampretnya si Korome malah manggil dua bonekanya untuk membantu melawan Akame. Mereka berdua pun lalu bertarung. Di tengah pertarungan, tak sengaja mereka membangunkan makhluk penjaga wilayah yang sedang tertidur. Lalu dua
boneka Korome, Shinatala, dan cewek koboi pun melawan. Namun sayang mereka berdua hancur oleh monster itu. Korome dan Akame pun bersatu untuk mengalahkan monster itu hingga tewas. Dan memang adik kampret, ia lagi-lagi memanggil pasukan zombinya untuk melawan Akame. Namun sayang Akame dapat mengalahkan mereka semua. Di tengah-tengah sparring ada aja gangguannya. Tapi bukan boneka sekarang yang muncul. Yang sekarang muncul adalah dua Power Ranger pengganggu, yaitu Wave dan Tatsumi. Akame dan Korome meminta dua Power Ranger itu untuk tidak mengganggu. Lalu mereka pun melanjutkan pertarungannya. Singkat cerita, Akame dapat membunuh Korome. Lalu Akame menitipkan Korome pada Wave untuk dikuburkan. Tatsumi berjanji pada Akame bahwa ia tidak akan mati dalam perang itu. Najenda pun memimpin pasukan revolusi untuk menyerang kekaisaran. Di tempat lain, Akame, Leon, dan Tatsumi bertempur dengan Ran dan pasukan kaisar. Leon menyuruh Tatsumi dan Akame untuk maju, sedangkan ia akan melawan Ran, salah satu pasukan Jaegers. Di sini si Ones menyuruh kaisar untuk mengeluarkan senjata asnya yang wujudnya berupa robot yang sangat besar dan tinggi. Robot itu mempunyai senjata laser pemusnah, sekali tembak dapat menghancurkan sebuah kota. Seluruh pasukan revolusi bertempur mati-matian. Tatsumi berusaha menyadarkan kaisar atas kelakuannya, namun itu sia-sia karena ada si bajingan Ones yang terus menghasutnya. Lalu Tatsumi dibantu oleh Wave. Selain Wave, ada juga Ran dan Leon yang membantu menyelamatkan para warga. Lalu Tatsumi pun berhasil menemukan titik lemah dari robot kaisar itu, yang membuat kaisar merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan di sini baju Zirah Incursor berevolusi lagi menjadi lebih kuat dan keren. Pertarungan pun berlanjut. Tatsumi menyerang lagi titik lemah dari robot itu. Singkat cerita, Tatsumi berhasil mengalahkan robot itu, yang membuatnya tumbang. Tapi setelah tumbang masih ada masalah lain, yaitu robot besar yang akan menghantam penduduk desa. Tatsumi pun langsung menahan robot itu dengan sekuat tenaga, yang menyebabkannya ia kehilangan banyak darah. Akhirnya robot itu dapat ditahan. Dan di sini Tatsumi meminta maaf karena ia tidak bisa menepati janjinya kepada Akame. Dan ia pun tewas. Di tempat yang sama, Esdet melihat kematian Tatsumi. Esdet pun marah atas kematian Tatsumi. Ia pun lalu membekukan seluruh pasukan revolusi dan mengurung Akame. Akame dan Esdet pun lalu bertarung one by one. Pertarungan berlangsung dramatis. Singkat cerita, Akame harus sampai menggunakan jurus andalannya, yang mengubah kekuatannya menjadi seperti monster. Hal itu membuat Esdet kewalahan, hingga ia terpojok, yang membuat satu lengannya putus. Tak mau kalah, Esdet pun mengeluarkan jurus andalannya, yang dapat menghentikan waktu. Namun Akame sudah mengantisipasi jika Esdet mengeluarkan jurusnya itu. Esdet melihat sekelebat bayangan yang membuatnya lengah. Lalu Akame dapat menebas tubuhnya Esdet yang membuatnya kalah telak. Sebelum ia tewas, ia menghampiri jasad Tatsumi dan ia memeluknya. Lalu ia membuat mereka berdua jadi beku dan hancur menjadi butiran salju. Di tempat lain, si bajingan Ones yang kabur, ia dihadang oleh Leon. Dan si Ones mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu berbentuk cincin, dan diarahkan pada senjata Leon, yang membuat senjata Leon hancur. Lalu Ones menembak Leon hingga perutnya berlumuran darah. Namun Leon tidak tumbang, bahkan ia menghajar si bajingan Ones hingga tewas. Lalu Leon menghampiri Akame dan mengucapkan salam perpisahan. Pada malam hari, pasukan revolusi merayakan kemenangannya, dan Leon yang diajak minum oleh teman-temannya. Di saat itu, ia pun tiba-tiba menghilang. Ternyata ia terkapar tak berdaya di suatu gang sempit. Karena tembakan dari Ones, ia terluka parah yang membuatnya tewas. Jadi itu adalah salam perpisahan terakhir untuk Akame dan teman-teman kampungnya. Keesokan harinya, Kaisar Muda meminta maaf dan menitipkan ibu kota kepada Najenda dan pasukan revolusi sebelum ia dihukum mati. Wave dan Run menghampiri makam Korome dan menceritakan semua kejadian itu.
Lalu pasukan revolusi mengirim uang ke kampung halaman Tatsumi, dan semua rakyat desa menantikan kepulangan Tatsumi, Sayo, dan Ieyasu. Mereka tak mengetahui bahwa ketiga pahlawan itu sudah gugur demi menyelamatkan dunia. Dan ada Akame yang menyimpan kenang-kenangan, yaitu Jima Tatsumi. Lalu Akame pun pergi dan mengucapkan salam perpisahan kepada Najenda, dan cerita pun selesai. Gimana nih menurut kalian tentang cerita Akame ga Kill? Menurut saya sih banyak pesan yang disampaikan di dalam ceritanya. Namun kelemahan cerita ini, jika ingin ada karakter baru, harus ada yang mati dulu di karakter sebelumnya. Baru ada karakter baru yang muncul. Dan alurnya juga sedikit gampang ditebak. Menurutku anime ini sudah cocok untuk kalian yang suka anime aksi dan fantasi. Keren banget deh ceritanya. Perasaan kalian akan bercampur aduk, apalagi saat mendekati akhir pertempuran. Dan anime ini buatan Tetsuya Tashiro dan Takahiro. Oh ya, ada kabar angin bahwa anime Akame ga Kill akan segera liris season 2-nya. Kita tunggu sama-sama apakah season 2-nya akan lebih seru lagi. Dan jangan lupa yang suka pembahasan ini, like, comment, share, and subscribe biar Mimin makin semangat membuat videonya. Terima kasih.